A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bini ulun, istri saya. Apa ini? Temperamental, suka marah-marah, tiada hari tanpa marah. Apa yang harus saya lakukan? Selalu salah di matanya. Bersabar. Ya. Maka yang ada adalah sabar. Dan tunjukkan bahwasanya Anda pemimpin. Bukan Anda yang dipimpin. Ini ada laki-laki, dia statusnya sebagai suami, tetapi dia berganti status sebagai istri. Karena dia tidak memiliki kepemimpinan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Artinya para laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Maka yang pertama dia harus lakukan bersabar dengan keadaan istrinya. Yang kedua yaitu hendaklah dia lebih santun kepada istrinya, lebih berbuat baik kepada istrinya. Istausu bin nisa'i khairan. Artinya berbuat baiklah kepada para wanita. Karena para ulama mengatakan ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, maka kamu akan bisa mengambil hatinya. Kamu akan bisa memperbudak hatinya. Berbuat baik, sering-sering kasih hadiah. Ya, tahadu tahabu. Yang artinya salinglah sering kasih hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, tidak sempat lagi istrinya bamamai, marah-marah kalau seandainya sering dikasih hadiah, baru mangap, nih, mangap, nih, ya, sering kasih hadiah. Para sahabat Nabi, kenapa sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Muhammad SAW mempunyai 3 kebaikan. Pertama, husnul khilqah, kebaikan penampilan. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan penampilan di hadapan istrinya. Maka bagi para lelaki, perhatikan tas pinggang permanen. Paham nggak maksud saya? Saya pernah melihat seorang lelaki dan istrinya berjalan berdua. Istrinya sedang hamil. Kemudian suaminya pun juga hamil. Subhanallah. Perhatikan penampilan. Perhatikan peci. Yang sudah menguning ganti. Perhatikan baju dalam. Yang sudah rabit-rabit. Robek-robek ganti. Kenapa para lelaki kadang-kadang lebih suka di hadapan istrinya memakai pakaian yang seadanya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan baik. Kata Abdullah bin Abbas, wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Demi Allah aku sangat suka berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Yang kedua, husnul khuluq. Kebaikan yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah karena dengannya beliau mendapatkan cinta para sahabat, yaitu akhlak yang baik. Maka ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, akhlak yang baik, berkata-kata yang baik. Ya. Kemudian memanggil dengan panggilan yang baik, panggilan-panggilan sayang sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan ya Aish dalam hadis riwayat Bukhari. Wahai Aish, itu panggilan unyuk-unyuk untuk orang yang bernama Aisyah. Ya Aish. Kalau seandainya namanya Laila, ya Lay. Ilay. Macam-macam. Ya. Kemudian beliau pernah memanggil Aisyah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya Humairah, wahai wanita berkulit putih pipinya merona kemerahan. Maka semestinya seorang lelaki mengamalkan firman Allah wa qulu linnasi husna.
ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ya, dan manusia yang paling kita utama untuk mengucapkan ucapan yang baik adalah istri kita, teman hidup kita. Panggil dengan ucapan yang baik. Jangan dari dulu memanggilnya Cil, Acil sini. Mboe, dari dulu itu aja panggilannya. Panggil dengan panggilan yang baik, yang manja. Sesungguhnya wanita itu ingin dimanja. Ya. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga yaitu husnul hadiyah. Para Nabi Muhammad SAW dicintai oleh para sahabatnya karena saking baiknya hadiahnya. Bahkan beliau mendapatkan gelar annahu la yaruddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Suatu ketika beliau memakai surban, baru dikasih hadiah, itu pun satu-satunya, itu pun hadiah khusus untuk beliau. Kemudian para sahabatnya mengatakan, seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak." Wahai Rasulullah, surbanmu sangat bagus. Rasulullah SAW langsung ngasih. Itu kebiasaan beliau. Kalau dipuji beliau langsung dikasih barang beliau. La yurdu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang meminta. Sampai para sahabat yang lain marah. Ma ahsana fi'luk. Laqad alimta anna Rasulullah SAW la yurdu sa'ilan. Oh, baguslah kelakuanmu. Ya, bahwa engkau sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang meminta. Maka sahabat tersebut mengatakan, aku tidak meminta untuk pakaianku di dunia, aku memintanya untuk aku jadikan sebagai kain kafanku. Dan akhirnya beliau meninggal dikafani dengan kain kafan tersebut. Maka semestinya para suami ingin dicintai oleh istrinya, maka banyak-banyak hadiah. Ya. Maka banyak-banyak hadiah kepada istrinya. Adapun istri, maka hati-hati. Anda ketika menyakiti seorang suami dengan seperti pertanyaan seperti ini, maka hati-hati. Bidadari berdoa keburukan untuk Anda. Tunggu doa buruk bidadari. Bidadari tersebut berkata, "Ittaqillah. Qatalakillah." Takutlah engkau kepada Allah, semoga Allah membinasakanmu. La tu'zi, jangan sakiti suamimu. Fa innama huwa dakhirun 'indak. Sesungguhnya dia tamu sebentar di sisimu. Yushiku an yufariqaki ilaina. Hampir sebentar lagi akan bertemu dan berpisah dengan engkau dan bertemu dengan kami. Lihat doanya bidadari. Hati-hati doa buruknya bidadari. Ini bagi istri-istri yang nusyuz, berkata kasar, berkata kotor kepada suaminya, sering marah kepada suaminya. Khadijah radhiyallahu anha dijamin masuk surga, mendapatkan rumah di surga, rumah yang terbuat dari bambu berlian di surga. Salah satu sebabnya adalah beliau min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Rumah yang terbuat dari bambu berlian yang tidak gaduh hidup di dalamnya dan tidak sulit. Imam Ibnu Katsir menyatakan yang dimaksud tidak gaduh adalah Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Dan tidak sulit, Khadijah tidak pernah radhiyallahu anha tidak pernah meminta permintaan yang sulit-sulit terhadap suaminya. Maka dua-duanya timbal balik. Sang suami berbuat dengan kewajibannya, sang istri berbuat dengan kewajibannya. Wallahu a'lam.